kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau menceritakan pengalaman kami. Namun sebelumnya itu kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ivena Semenjunta. Saya Mesa Belinda Zibua. Saya Siti Saswati Lumban Batu. Saya Muhammad Armisan. Baik, di sini seperti yang saya katakan tadi akan menceritakan pengalaman dari kami masing-masing. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan, kita kan 1 minggu ini sudah minggu pertama sudah mengalami mata perkuliahan di kampus, terus kemudian minggu yang lalu tepatnya itu kita sudah melaksanakan PPL di sekolah. Walaupun PPL-nya itu kita masih observasi ataupun orientasi pertama. Tapi kan di pertemuan yang pertama itu kita sudah melihat adanya, kita sudah dikasih guru pamong, ciri-ciri khas peserta didik di sekolah tersebut, bagaimana karakteristiknya, baik itu ilmu pengetahuannya, situasinya lah pokoknya. Kalau menurut kalian itu gimana? Penilaian kalian dari yang kalian alami sendiri, dari peserta didik ataupun dari tenaga pendidik yang ada di sekolah itu. Coba dari Siti. Oke, baik. Selama saya masuk ke PPL, kebetulan saya PPL. Jadi waktu kami sebelumnya sudah pembagian guru pamong ya. Jadi kami langsung jadi asisten mereka, dan langsung ke kelas gitu. Kami hanya mengawasi, namanya pun observasi ya pertama ya kan. Nah, ketika guru tersebut mengajar seperti yang saya ketahui sebelumnya, bahwa mengajar yang baik itu seperti apa. Ternyata ketika saya perhatikan guru tersebut, dia ngajarnya itu metode monoton ya gitulah, monoton. Dia hanya ngasih materi terus disuruh ngerjain soal gitu. Nah, ketika sebelumnya ngasih soal, dikasih contoh dulu ya kan. Nah, siswa tersebut oke, paham pada saat contoh, tapi tiba-tiba waktu dikasih soal mereka nggak ngerti kenapa. Kami ditugaskan ini kan, kami ada 5 orang ya, 5 orang. Jadi satu kelompok itu 1 orang awasin apakah mereka ngerti gitu, karena ini dibuat memang kelompok, ini memang metode PJBL, tapi ya mereka nggak ngerti gitu akan yang dikasih guru itu. Jadi menurut saya metode yang digunakan guru tersebut masih kurang efektif ya. Jadi maksud Siti ini, guru tersebut datang hanya kayak kumpul dengan satu kelompok kayak gitu. Apakah ada materi penjelasan yang disampaikan oleh si guru dulu baru guru menyampaikan tentang apa tugas-tugas setiap siswa, bagaimana itu? Gurunya menjelaskan terlebih dahulu, baru setelah gurunya menjelaskan. Ini kebetulan kalian satu sekolah ya? Iya. Jadi gurunya pertama itu datang ke kelas menjelaskan beberapa poin aja. Setelah dijelaskan guru tersebut, dia membentuk kelompok, dan kelompok ini udah dibentuk sebelumnya. Iya, betul. Jadi setelah dibentuk kelompok, gurunya itu membagi kayak LKPD gitu ya, LKPD satu-satu kelompok. Terus setelah itu siswanya mengerjakan LKPD itu. Kemarin tuh mereka buat apa? PJBL itu tentang Pitagoras. Berarti ada hasil proyek ini yang diberikan ke siswa. Terus dari ketika mereka terjun ya, kayak contohnya membuat pengukuran ya gimana lah dapatkan Pitagoras itu kan ada yang diketahui hipotenusanya gitu ya kan. Nah ini kan langsung ke lapangan gitu, gimana sih mendapatkan sisi kemiringannya, mana kasus elevasinya gitu. Jadi mereka kurang paham gitu. Apakah ada guru pamong untuk tuntutan dari kalian untuk sebagai menuntut mengajari siswa tersebut? Lebih ke minta bantuan si gurunya mengarahkan untuk bantu siswa satu-satu kelompok biar mereka lebih paham gitu. Kalau menurut Arya gimana ya tentang pengalaman dari ininya? Baik, untuk pengalaman di sekolah SMA sendiri itu, saya ketika masuk ke kelas itu mereka sama, guru memberikan contoh lalu siswa diajak untuk mengerjakan soal. Nah, ketika guru menjelaskan contoh, siswa itu paham apa yang diajarkan oleh guru. Namun ketika di soal ada yang merasa bingung, ada yang sudah paham tetapi ya itu tidak merata untuk pemahaman siswa. Jadi kalau gitu bisa saya katakan sebenarnya masih kurangnya model atau metode pengajaran dari setiap si guru. Sebenarnya begini,
modelnya sudah diterapkan, tapi tidak semua dicantum. Contohnya nih PBL itu kan ada sintaksnya 5, tapi nggak 5-nya dicantumkan gitu. Jadi kurang efektif dan efisien dalam penggunaan Kayak model. melompat-lompat lah Iya, ya. begitu. Oh, baik. Kalau begitu. Terus kalau menurut kalian ada nggak kayak guru tersebut minta pengalaman, minta tapi ini masih orientasi ya, masih observasi Iya, ya, belum observasi. Oke, baik. Itu kayaknya kita selesaikan dulu pertanyaan pertama. Cukup bervariasi walaupun satu sekolah. Jadi pasti jawabannya sama tentang observasinya. Satu grup kamu? Ya, satu grup kamu. Baik, terus yang kedua tadi kan karena adanya model atau metode pembelajaran yang belum efektif yang kalian katakan. Menurut kalian apa sih metode atau model pengajaran yang layak untuk yang diarahkan kepada peserta didik itu? Ya maksudnya kayak model pembelajaran yang kan kita ini kan membutuhkan kan sekarang apalagi kurikulum merdeka, walaupun nggak tahu di sekolah kalian, kalau di sekolah pengalaman saya itu kelas 10-nya saja yang masih pakai kurikulum merdeka, 11-12 itu K13 gitu kan. Kan kalau di kurikulum merdeka itu katanya harus lebih kreatif. Ya, jadi mereka menggunakan model PJBL sama PBL. Satu lagi discovery learning. Discovery learning. Iya. Berarti memang adanya proyek-proyek yang dihasilkan pada Iya, peserta didik untuk ya. PJBL. Jadi apa yang menurut kalian yang membuat sebagai kalian nanti calon tenaga pendidik, harapan dan impian kalian itu menjadi seorang tenaga pendidik itu bagaimana? Ya kalau saya kan, ya memang kebanyakan mereka udah tahu apa aja sih model yang digunakan pada kurikulum merdeka, tapi mengaplikasikannya susah. Nah untuk itu lebih baik lebih dalam dipelajarin, sering-sering ikut pelatihan. Nah sering lihat bagaimana sih guru yang sudah mampu dalam menerapkan 3 model tersebut, sehingga nanti ketika kita mengajar itu bisa betul-betul kita terapkan, jadi hasilnya pun efektif, efisien gitu. Kalau menurut Misalnya? Kalau harapan saya ke depan ya kan, Ya, sebagai kamu calon tenaga pendidik nih. jadi harapan saya ke depan yaitu saya mau lebih bagus lagi lah dalam mengajar dan dalam menggunakan model pembelajaran yang sudah ditentukan seperti PJBL, PBL sama Discovery Learning. Jadi untuk itu saya juga harus belajar seperti ikut pelantikan, melihat guru-guru yang sudah berpotensial atau sudah baiklah dalam mengerjakan kayak gitu. Kalau Arya? Kalau menurut saya akan lebih berlatih lagi dengan mengikuti pelatihan ataupun melihat guru-guru yang sudah berhasil dalam metode-metode yang akan saya ajarkan. Nah, semua metode itu menurut saya bagus, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya ke siswa. Oke, dari jawaban kalian ini kalian tuh pengen menjadi guru yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa perlunya guru itu mengikuti pelatihan, tapi tidak akan bisa kita berikan, pemerintah tidak akan mungkin bisa langsung sekaligus untuk mengajak tenaga pendidik itu untuk melakukan pelatihan. Nah, contohnya seperti ini, program kita ini, PPG Prajabatan ini, itu pentingnya salah satunya pemerintah mengadakan PPG Prajabatan ini supaya menjadi calon-calon tenaga pendidik yang lebih profesional, yang pandai menggunakan IT ataupun teknologi, yang pandai untuk merangkul siswanya. Kan menurut kalian kan seperti itu kan kita mengalami PPG profesi ini. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti guru penggerak yang udah beberapa sekolah atau beberapa guru pun sudah menerapkannya, tetapi di beberapa sekolah yang di kampung-kampung ada belum bisa melakukan pelatihan tersebut karena ya itu seperti jangkauannya tidak akan memungkinkan, pokoknya sarana dan prasarananya yang tidak akan memungkinkan mereka ikut pelatihan. Kalau begitu tadi itu kan ada tanggapan kalian sebagai guru terhadap bagaimana guru mengalami seperti yang tadi yang kita tanya, yang pengalaman ini. Kalau di sekolah dulu kalian sebagai peserta didik, ada nggak pengalaman kalian Tentang guru? Coba dari Arya dulu. Pengalaman saya tentang guru yaitu ketika pelajaran matematika sama seperti yang sudah lalu-lalu, yaitu guru menjelaskan contoh lalu siswanya diajak untuk mengerjakan soal. Nah terus berulang-ulang gitu, materi baru konsepnya sama,
materi dulu, baru penjelasan contoh soal, baru latihan soal-soal dari guru tersebut diajarkan ke siswanya. Kalau menurut Siti? Kalau pendapat saya sama dengan Kak Arya ya. Kenapa saya bilang gitu? Buktinya ya, dikasih contoh soal mengerti, tiba dikasih soal yang baru nggak paham. Berarti kita nggak paham materi yang Berarti disampaikan. intinya konsep kita dari awal itu sama itu kayak kita mau perkalian, tapi kita nggak tahu sebenarnya perkalian Iya. 1 kali 1 itu berapa Iya, intinya ya betul. begitu. Mesra apakah kayak gitu juga? Kalau pengalaman saya sih terhadap gurunya ya, ada beberapa, yaitu ada yang saya sukai cara pengajaran gurunya, ada juga yang tidak saya sukai. Karena ada, mungkin dari SD kita kan sampai SMA itu banyak guru Banyak yang bervariasi iya guru, bervariasi yang mengajar kita. Jadi ada dari SD sampai SMA itu ada beberapa guru yang saya suka dan tidak sukai. Yang saya suka itu ada beberapa guru dari itu di SMP sama SMA. Jadi guru itu mereka menjelaskan, bukan hanya sekedar menjelaskan lalu memberi contoh. Enggak, mereka menjelaskan, setelah menjelaskan mereka beri contoh, lalu setelah itu mereka kasih latihan. Pas memberi latihan itu, mereka tanya satu persatu siswanya, udah paham gak sih kamu dengan contoh yang saya berikan ini? Jadi kalau contohnya udah paham berarti bisa mengerjakan latihan. Dan seandainya belum paham, jadi guru itu tahu berarti di sini ya belum bisa kamu kerjakan, belum paham materi ini buktinya latihanmu belum bisa kamu kerjakan. Jadi ketika guru itu tahu bahwa kita belum bisa mengerjakan latihan itu, dia mengarahkan kembali, menjelaskan kembali sampai bisa. Jadi ada lagi juga yang tidak saya sukai, kayak seperti mereka tadi itu hanya menjelaskan, memberikan contoh baru latihan. Jadi mereka tidak membimbing siswa sampai bisa, kayak gitu. Baik. Itu dia termasuk salah satu guru yang baik yang untuk mengarahkan lagi. Salah satu kalau ada kelemahan peserta didiknya, dia mengajarkan kembali. Iya. Apa yang memotivasi kalian untuk menjadi seorang guru? Kalau dari saya sih, yang memotivasi saya menjadi seorang guru itu, yang pertama itu papa saya, kedua itu guru-guru saya yang saya sukai tadi itu. Jadi awalnya itu saya tidak menyukai menjadi seorang guru pas saya masih kecil, karena menurut saya guru itu guru itu udah kerja capek-capek tapi penghasilan sedikit gitu. Tapi lama kelamaan ketika saya melihat bagaimana perjuangan guru itu, bagaimana semangat guru untuk mendidik siswa, saya tertarik dan termotivasi untuk menjadi guru. Terus bagaimana guru itu memiliki kesabaran dalam mendidik siswa, karena setiap orang itu tidak sehebat guru dalam mendidik siswa, dalam memiliki kesabaran seperti itu. Jadi itu yang Kalau menjadi menurut saya. Arya? Motivasi saya untuk menjadi seorang guru yaitu saya akan memperbaiki sistem-sistem atau pengajaran yang sudah dilakukan. Karena kalau di kelas itu kan Bagaimana tenaga Iya, caranya? memperbaiki. karena kan di kelas itu kan ya sama seperti dulu-dulu, contoh soal ya, walaupun kan saya juga sudah menjadi guru SMP, nah itu saya akan mencoba bervariasi lagi dalam. Kalau menurut Siti? Oke, kalau menurut saya itu karena saya temukan satu guru yang betul memang untuk jadi tiruan gitu. Karena selama waktu saya diajarkan monoton ya kan, tiba waktu SMA ya kan, gurunya efektif gitu ngajarkan. Nah, begitu juga lah dengan kasus yang pertama tadi ya kan. Pas pertama tadi kenapa dia bisa mengerti? Ya karena dia sudah paham materi itu. Nah, itulah makanya jadi saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru gitu. Berarti intinya dari permasalahan yang kasus yang kita alami, kasus yang pertama itu, di sini kita memotivasi diri kita sendiri itu beragam-ragam, tapi salah satunya itu kita ingin meningkatkan ilmu pendidikan Indonesia. Salah satunya itu konsep yang sebenarnya yang awalnya itu yang pertama yang harus kita pahami, yaitu kognitif dari peserta didik itu harus kita pahami dari dasar-dasar sekecil apapun itu, kita harus bisa mengarahkan peserta didik itu bagaimananya. Jadi kalau yang menurut saya itu intinya kognitif yang harus dimiliki. Kognitif itu bisa dijabarkan, itu bisa dari kekreatifan kita, bisa dari tingkah laku kita. Intinya kognitif itu beragam-ragam cara-caranya untuk mencerdaskan peserta didik ini. Baik, kayaknya untuk tadi sudah termotivasi apa kita tadi menjadi seorang guru. Baru tadi saya sudah menanyakan bagaimana pandangan kita terhadap guru yang monoton ataupun bagaimana pandangan guru yang kreatif. Itu sudah kita tanyakan. Baik,
terima kasih telah mendengarkan dari pembicaraan kami. Masing-masing kami punya pengalaman yang berbeda-beda. Semoga menjadi calon tenaga pendidik atau sebagai calon guru yang kedepannya menjadi yang lebih profesional, yang lebih baik lagi. Mari ikutin program PPG Prajabatan ataupun PPG dalam jabatan, sehingga Kita jadi penerus bangsa, profesional. anak-anak bangsa Indonesia bisa lebih maju lagi. Merdeka! Yeah!